Baik, ini soalnya ya teman-teman, ini soal Akmen pada UTS tahun kemarin. Nah, di sini soal nomor 1, ada Nyonya Via Valen telah menjalankan toko alat-alat kecantikan di kota Bandung selama 10 tahun. Nyonya Via Valen menyewa tempat di dekat tokonya dan membuka salon perawatan kulit atau bisa kita sebut skincare ya. Dia mengantisipasi biaya jasa perawatan kulit adalah tetap. Tetapi juga menemukan biaya salon perawatan kulit akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah perawatan. Berikut biaya jasa ini selama 8 tahun terakhir. Nah, ini untuk datanya ya, teman-teman. Ini untuk datanya. Kemudian di sini kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Bulan apa yang menunjukkan titik tertinggi dan juga titik terendah? Nah, ini ya pertanyaan nomor 1. Kita langsung aja lihat jawabannya ya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya lihat dulu yang ini deh. Nah, kita lihat di sini nih. Bulan yang jumlahnya menunjukkan titik tertinggi. Kita cek di sini dari jumlah perawatan dulu mana yang paling tertinggi. Nah, ini kan yang Maret. Nah, yang Maret. Terus yang mana yang paling terendah? Kita cek lagi. Oh, ini Januari yang terendah, Maret yang terbesar. Ini diingat ya angkanya yang ini. Yang Maret itu X-nya itu 3.100, Y-nya itu 50.400. Nah, untuk yang Januari itu X-nya itu 660 dan jumlah biayanya atau kita sebutnya Y ya, itu sebesar 11.200.000. Nah, langsung kita masuk ke jawabannya. Nah, ini. Tadi bulan yang menunjukkan tertinggi kan Maret, 3.100 dengan jumlah Y-nya itu adalah ini 50.400. Terus bulan yang menunjukkan titik terendah adalah Januari, tadi 660. Nah, diperolehlah tadi hasilnya itu yang Y-nya itu ada ini ya, 11.200.000. Oke, berarti kita udah tahu nih Y tertingginya 50 juta, Y terendahnya 11 juta, X tertingginya 3.100, dan X terendahnya 650. Berarti clear ya nomor 1 gitu jawabannya. Kita lihat lagi pertanyaan yang B. Nah, oke, yang B ini pertanyaannya adalah, dengan menggunakan metode tinggi rendah, hitunglah biaya variabel. Nah, di sini ada biaya variabel, berarti yang dicari adalah fee ya, per unit untuk perawatan penggelapan warna kulit, dan hitunglah biaya tetapnya. Oke, ini pertanyaannya. Kita langsung lihat teman-teman jawabannya. Ya, di sini karena tadi kan kita udah nemuin tuh Y sama X-nya. Nah, ini yang dicarinya adalah V. Ini, yang dicarinya yang V ini. Nah, kita tinggal masuk-masukin aja. Y2-nya tadi yang mana? Yang ini. Oh, ini ditambahin aja ya. Ini nih. Ini Y2. Aduh, susah. Dah. Ini Y1. Nah, ini berarti X2. Ini X1 ya. Nah, kita langsung masukin aja ke sini angkanya 50.400. Di sini ada 11.200. Ini juga tinggal masukin ke sini. Setelah dihitung, dikalkulasiin, hasilnya adalah 16.000. Nah, ketemu tuh yang P-nya. Tadi kan yang dicarinya itu biaya variabel. Yang kedua adalah dicarinya biaya tetap. Biaya tetap itu, biaya tetapnya itu berarti kita nyarinya itu F. Ya, maaf, F. Yang ini ya, F. Nah, untuk nyari biaya tetapnya itu yang tadi, nih di soal ini kan, biaya tetap per bulannya ini, itu ini jawabannya. Nah, rumusnya itu adalah total biaya campuran dikurang biaya variabel. Nah, untuk mencari ini sebenarnya nanti baik itu teman-teman mau menghitungnya yang Y2 maupun yang Y1, nilainya akan sama.
Jadi, teman-teman bisa memilih aja salah satu dari ini. Mau menghitungnya yang Y2 aja nggak apa-apa, mau yang hitungnya Y1 aja nggak apa-apa, karena hasilnya akan sama. Oke, kita langsung masuk ke sini, masukin yang tadi. Nah, Y2-nya berapa? Ini. Nah, ini. 50.400.000. Masukin ke sini. X lagi. V-nya ini. Kita udah nyarikan tadi. Nah, ini. 16.000. Dikali X2 yang mana? Yang ini. Nah, kan ini nih. 3.100 ya maksudnya teman-teman. Oke, langsung berarti kita hitung 16.000 dikali 3.100. Diperolehlah hasil 49.600.000. Habis itu tinggal diselisihin aja, dikurangin hasilnya adalah 800.000. Berarti kita udah dapat nih untuk biaya tetapnya, ini biaya variabel, ini biaya tetapnya. Nah, jangan lupa kalau misalnya habis menghitungnya itu harus pakai keterangan, kesimpulannya. Jadi, biaya variabel per unit untuk perawatan penggelapan kulit adalah 16.000, yang ini yang V, dan biaya tetap per bulannya adalah 800.000, ini yang F. Clear ya yang B? Teman-teman yang A sama B, apa udah dirasa jelas? Ya, baik. Karena mungkin sudah dirasa jelas, kita lanjut ke yang C. Kita lihat soalnya yang C. Ya. Nah, di sini. Dengan menggunakan jawaban di atas, jawaban yang tadi ya, jawaban ini yang B, tulislah rumus biaya untuk jasa penggelapan warna kulit. Di sini kita berarti dimintanya adalah membuat rumus. Ya. Langsung kita masuk ke jawabannya. Nah, ini. Nah, untuk rumusnya itu, Y sama dengan F ditambah VX. Tinggal masukin aja Y yang tadi diperolehnya. Mana tuh? Ini. F-nya ini kan? F-nya ini. Terus ditambah Fx-nya yang ini. Yang ini. Kita masukin, udah aja rumusnya kayak gini. Karena kita hanya membuat rumus. Nah, beda halnya sama yang nomor sama yang nomor D ya, teman-teman. Di sini D kita harus mengisi lagi, ada lagi soalnya nih. Yang D, hitunglah jumlah biaya yang diprediksi pada bulan September untuk 35.000. Nah, berarti karena tadi rumusnya itu hanya F ditambah VX, kita sekarang udah tahu nih nilai X-nya berapa. Nah, nilai X yang ini. Nah, yang ini. Yang X-nya 3.500 perawatan dengan menggunakan rumus yang Anda buat. Berarti rumusnya yang tadi kan. Dari jumlah biaya tersebut, berapa jumlah biaya tetap untuk bulan September? Berapa biaya variabel yang diprediksi untuk bulan September, dan berapa total biayanya? Oke, kita langsung hitung aja. Nah, ini kan tadi rumusnya udah kita bikin nih. Udah kita bikin. Nah, sekarang tadi diketahui kalau X-nya itu yang akan kita cari adalah 3.500. Ya udah, kita tinggal kaliin aja 16.000-nya sama 3.500. Jadi jawabannya adalah 56 juta ya, teman-teman, setelah dikaliin. Habis itu tinggal ditambahin deh 800 sama 56 juta, jadi 56.800.000. Nah, kita udah ketemu nih yang buat Septembernya. Terus tadi dikasih tahu biaya tetapnya yang mana? Biaya tetapnya buat September ya sama biaya tetapnya yang ini. Karena kita menghitung biaya tetap ini untuk semua bulan ya, teman-teman. Yang ini berarti. Nah, terus biaya variabel yang diprediksi untuk bulan September. Ya, yang ini. Yang tadi udah kita hitung. Ya, FX. FVX. Nah, VX-nya 16.000 dikali 3.500, hasilnya adalah 56 juta. Biaya totalnya adalah ini, yang kita cari barusan. Itu adalah 56.800. Udah beres nih. Berarti pertanyaan yang D. Dari 3 pertanyaan yang tadi. Oke. Clear ya? Kita lanjutin ke soal yang nomor 2. Teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain atau kurang jelas atau misalnya terlalu kecepatan, nanti teman-teman kasih tahu aja ya.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebentar. Ya. Nah, soal nomor 2. Dari proyeksi laporan laba rugi, sebuah perusahaan yang menetapkan kebijakan persediaan nol, semua barang yang diproduksi laku terjual. Diketahui data keuangan sebagai berikut. Nah, untuk data keuangannya yang ini. Sebentar ya. Ini. Oke, sebentar. Ini sudah diketahui ya data keuangannya kayak gini. Nah, mau ini juga ngasih tahu kalau misalnya data keuangannya nanti biasanya beda-beda teman-teman. Ada yang kayak gini kan, kalau misalnya kayak gini kita harus hitung dulu nih biaya tetapnya yang mana aja, biaya variabelnya yang mana aja. Tapi kalau misalnya pandang biasanya ada juga ngasih yang langsung gitu diketahui biaya tetapnya segini. Jadi nggak terpecah-pecah gini nih. Langsung biaya tetapnya segini, biaya variabelnya segini, itu kan jadinya jauh lebih mudah gitu ya. Tapi berbeda sama ini yang harus kita nyari sendiri gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke soal yang A. Nah, yang A. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menghitung tingkat break even point atau BEP. Baik dalam unit maupun dalam rupiah. Oh, berarti ini kita harus bikin dua. Harus yang unitnya bikin, harus yang rupiahnya juga bikin. Oke, kita langsung ya. Baik. Nah, yang nomor 2. Tadi diminta itu adalah hitung tingkat BEP baik dalam unit maupun dalam rupiah. Oke, kita harus menghitung dulu yang nomor 1 adalah BEP dalam unit. Caranya harus mengetahui penjualan. Nah, penjualan ini angkanya dari mana ya? Nih, kita lihat dari sini. Nah, ini yang penjualan. Penjualan, ini datanya kita peroleh itu yang tadi 2.500. Itu dari sini. 2.500 unit dikali dengan 50.000. Ya, hasilnya yang ini. 1.125 juta. Oke, langsung masuk lagi ke jawabannya. Nah, ini. Nah, untuk mencari biaya variabel. Ini dari mana biaya variabel? Nah, kita cari ke sini. Biaya variabel, nah lihat. Variabelnya pakai yang ini ya. Atau mau pakai yang ini juga sama kok, angkanya pasti sama. Ini 2.500-nya dari sini, terus 35.000-nya dari mana? Nah, 35.000-nya dari sini. Calculate ini semua nih. Bentar ya, draw biar. Nah, yang ini. Ya, pokoknya yang inilah, teman-teman ya. Nah, yang ini. Setelah dijumlahin, itu angkanya itu diperoleh hasil 35.000. Setelah itu tinggal ditambahin. Nah, untuk mencari ini, yang ketiganya itu ada margin kontribusi. Margin kontribusi ini diperoleh dengan teman-teman melakukan selisih angka. Ya, ini selisih angka dari 125 juta maksudnya diselisihin sama 87.500.000. Ini 87 juta tuh dari sini. Ya, habis itu diselisihin angkanya kita peroleh margin kontribusi antara penjualan dan biaya variabelnya adalah 37.500.000. Nah, sekarang harus mencari biaya tetap. Yang mana ya biaya tetapnya? Kita lihat. Karena tadi biaya tetapnya ada 2. Kita lihat dulu di soalnya. Nah, ini. Biaya tetap. Ini kan ada 2. Lagi. Ini dah biaya tetapnya ya. Nah, ada 2. Nah, ini sama ini. Dijumlahin. Nah, ini. Jumlah ke sini. Jadinya berapa? 30 juta ya? Masuk ke sini jawabannya. Oke. Nah, dapat nih 30 juta. Laba operasinya dari mana? Tinggal diselisihin aja, teman-teman.
37.500.000 diselisihin. Ya, selisih. Diperoleh hasilnya 7.500.000. Nah, itu baru selesai mencari laba operasi. Belum kita sampai ke menghitung BEP per unit yang tadi, yang soal A. Nah, habis itu, jika X adalah unit yang dijual pada titik impas, maka persamaan laba operasinya adalah, kita kan ini udah laba operasinya udah dapat. Kita harus bikin nih persamaannya kayak gimana. Nah, rumusnya adalah 0. Ini yang penjualan, unit penjualan dikurang unit biaya variabel dikali, bukan dikali ini. 35.000 X maksudnya. Nih, diulang lagi ya. 0 sama dengan unit penjualan 50.000 X dikurang unit variabel 35.000 X dikurang 30 juta ini biaya tetap. Ini yang tadi kita udah cari. Habis kayak gitu tinggal kita ini pindah ruas. X sama X, perhitungan yang juta sama juta ya itu. Ini kan unit nih bentuknya. Yang 15.000. Nih, ini yang ini unit. Sedangkan yang ini kan rupiah ya, teman-teman. Nah, kita pindah ruas. 50.000 dikurang ini 35.000, 15.000 X sama dengan 3 juta. Habis itu tinggal dibagi deh. 3 juta dibagi 15.000 hasilnya adalah X-nya 2.000. Nah, habis gini diperolehlah X-nya 2.000. Belum lagi nih, belum ketemu lagi unitnya ini kan udah nih. Kita harus mencari lagi laba operasinya itu harus sampai ke 0. Nah, dianggap benar kalau misalnya udah dihitung ini hasil laba operasinya itu 0. Kalau misalnya udah 0 berarti teman-teman udah benar ngerjainnya gitu. Nah, kita penjualannya yang mana? Penjualannya kan kalau tadi unitnya ini yang 2.500 ya. Tapi karena ini udah diperoleh yang BP-nya unitnya itu 2.000, jadi teman-teman hitungnya yang ini. 2.000 ini dikali 50.000-nya yang mana? Ini yang harga yang tadi penjualan. Oke, langsung aja tinggal dikaliin 2.000 dikali dengan 50.000. Diperoleh hasilnya 100 juta. Sekarang kita nyari yang biaya variabel. Nah, biaya variabel juga sama. Karena unit yang BEP-nya ada 2.000, dia masuk ke sini. 2.000 dikali 35.000-nya adalah dari yang tadi, yang kita hitung semua biaya variabelnya yang kita calculate. Nah, itu tinggal dikaliin aja. 2.000 dikali 35.000 diperoleh 70 juta. Margin kontribusi caranya sama kayak tadi, selisih antara penjualan dan juga biaya variabel di sini. Selisih. Oke, di sini juga sama selisih. Diperoleh 30 juta. Setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah mencari biaya laba operasi. Tinggal selisihin aja. Biaya tetapnya tadi kan udah dicari ini. Tinggal kita selisihin, hasilnya 0. Kalau misalnya udah 0, berarti teman-teman udah benar nih ngerjainnya. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi untuk mencari unit. Yang unit itu ada 2 pendekatan. Yang pendekatan yang ini yang panjang, sama ini yang lebih mudahnya nih teman-teman. Ini mah pendek banget. Sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Nah, kita peroleh tadi biaya tetapnya berapa? 30 juta. Nah, marginnya 15.000. Nah, 15.000 itu dari mana? Didapat dari 50.000 dikurang 3.500 yang ini nih. Nah, yang ini. Jauh lebih simpel kan jawabannya? Udah dapat nih yang unitnya 2.000. Tapi kalau misalnya kita ngerjainnya, oh ya udah langsung aja ini, kan nggak tahu yang mana apakah sudah benar atau belumnya. Soalnya kan kalau misalnya ini yang panjang mah, kalau misalnya udah 0, oh ya udah otomatis benar gitu. Kalau ini kan masih belum tahu ya ini benar apa enggaknya. Jadi disarankan untuk kalau misalnya masih ada waktu gitu teman-teman boleh mengisinya dua tipe ini. Oke, langsung ke yang soal yang kedua. Kita apa ya tadi soal yang kedua? Dalam rupiah sekarang giliran BEP-nya dalam rupiah. Kita masuk ke sini. Kalau BEP dalam rupiah ya udah tinggal ini aja
sama kayak ini tadi rumusnya. Tapi di sini perbedaannya rasio. Nah, 0,3 dari mana? Dari 15.000. Ya, 15.000 yang ini. Nih. Dibagi sama 50.000. Harga yang per unit tadi. Yang penjualan. Diperoleh hasilnya 0,3. Setelah kita hitung, dibagiin, hasilnya adalah 100 juta untuk BEP dalam rupiah. Jadi, break even point atau balik modal istilahnya pada 100 juta. Gitu, pada pendapatan 100 juta. Oh, kita langsung lanjut aja ke yang B. Kita cari ya di sini. Pertanyaannya adalah bila manajemen menetapkan target sebesar 10% dari penjualan, berapa unit penjualan yang harus dilakukan? Nah, target yang diinginkannya adalah ini. 10%. Berarti kita tinggal menghitung berapa unit penjualannya ya. Kita masuk ke jawaban. Ya. Nih, di sini. Bentar. B. Bila manajemen menetapkan targetnya itu 10% dari penjualan, berapa unit penjualan yang harus dilakukan? Berarti kita mencarinya laba operasi ya, laba operasi. Nah, rumusnya adalah harga dikali unit, dikurang biaya variabel per unit, dikali unit, dikurang sama biaya tetap. Karena laba operasinya itu tadi 10%, tinggal kita ituin desimal. Jadi hasilnya adalah 0,10. Nah, 50.000 ini adalah harga tadi per unit ya. Nah, ini juga sama harganya. Dikurang 35.000 adalah tadi hasil kalkulasi tadi. Dan dikurang sama biaya tetap 30 juta. Oke, tinggal dikaliin aja. Hasilnya adalah 5.000 per unit. Kemudian 50.000 ini diselisihin. Diperoleh 15.000. Dikurang sama ini yang 30 juta yang biaya tetapnya. Setelah itu tinggal sama kayak tadi unit sama unit gitu. Jadi pindah ruas. Nih ini ke sini diselisihin ya. Ininya pindah ke sini. Ya negatif jadi 10.000. Nah, 30.000-nya ke sini jadi tinggal aja dikalkulasiin. Unitnya berarti 30 juta dibagi dengan 10.000 itu kita dapat 3.000 ya, teman-teman. Dah clear nih yang B. Yang B. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Yang C adalah untuk proyeksi tingkat penjualan, hitunglah margin pengamanannya atau disebut dengan margin of safety. Nah, kita tinggal lihat nih di jawabannya. Mana ya? Nah, ikan proyeksi penjualan di atas, hitunglah margin pengaman atau apa tuh tadi? Margin of safety. Oke, kita udah tahu unit penjualan saat ini yang tadi, yang di soalnya yang 2.500. Sedangkan BEP dalam unit adalah yang kita udah cari. Nih, yang ini yang 2.000 ya, yang tadi udah kita nyari dalam dua tipe rumus gitu. Kalau misalnya udah kayak gini, tinggal aja diselisihin. 2.500 dikurang dengan 2.000, hasilnya adalah 500 unit. Nah, kita masuk ke rumus. Nah, rumusnya itu adalah MS, margin of safety, dikurang SB per, maksudnya dikurangi SB, dikurang SBE, dibagi SB, dikali dengan 100%. Nah, SB adalah ini tadi, harga yang penjualan tadi, ini. Ya, penjualan saat ini. Dikurang SBE yang ini. Yang tadi udah kita hitung. Dibagi SB yang mana yang ini. SB ini masuk lagi. Dikali 100%. Setelah dihitung, dikalkulasi semuanya, kita peroleh hasilnya adalah 20%. Ya, jadi untuk MS-nya 25%. Belum sampai ke situ, 25% harus kita kaliin lagi sama penjualannya biar tahu, oh, safety-nya itu berapa gitu. Kayak gitu, berarti kita data ini menginformasikan bahwa penjualan tidak boleh turun.
Tidak boleh turun. Kenapa? Karena yang ditanyakannya kan safety, keamanannya. Berarti kalau misalnya turun melebihi 20%, oh ya berarti tidak aman gitu. Karena ini batasnya kan yang 20%. Oke. Dari tingkat penjualan yang direncanakan. Dengan demikian, batas maksimum penurunan perusahaan adalah 20%. Ini dikali 125 juta. Dari mana nih 125 juta? Kita lihat soalnya. Nah, ini. Ya. Nah, setelah kita tinggal kali ini, 20% dikali 125 juta, diperoleh hasilnya 25 juta. Jadi, tidak boleh turun melebihi 25 juta. Ya. Gimana teman-teman untuk soal nomor 3, apa dirasa cukup? Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Baik, jika dirasa cukup, kita lanjut ya. Untuk soal yang terakhir nih. Soal nomor 3. Oke. 3. PT Ekuitas memproduksi 2 jenis mainan, robot dan juga mobil. Perusahaan memiliki data sebagai berikut. Volume produksi untuk robot 1.000 unit, volume produksi untuk mobil 10.000 unit. Kemudian biaya utama untuk robot 25.000 dan biaya utama untuk mobil itu 50.000 maksudnya, teman-teman. Di sini juga ada data biaya overhead dan data lainnya adalah sebagai berikut. Di sini udah ada ya deskripsinya. Anggaran biaya overhead untuk fabrikasi 75.000, untuk perakitan 125.000, estimasi atau aktual atau disebutnya DLH. DLH. Untuk robotnya itu adalah 5.000 DLH, untuk mobilnya 15.000, untuk perakitannya robot 2.500 dan untuk mobilnya 7.500. Nah, untuk estimasi yang ini itu MH. Nanti ini bakalan langsung udah ada kok di soalnya, jadi nggak bakal bingung nyari DLH sama MH-nya. Nah, untuk robotnya ini kan udah ada nih 3.000, 1.000, 37.000, 9.000 dijumlahin. Diperolehlah ini jumlah-jumlahnya. Ini soalnya adalah hitung unit cost masing-masing produk. Ya, langsung kita masuk ke jawabannya. Oke, anggarkan 75.000 dan 125. Dari mana nih? Kita lihat soalnya. Nah, dari sini. Ya, ini. Terus, aktivasi yang dianggarkan dan aktual DLH ini masih data yang tadi ya. Masih data yang tadi. Nah, kita langsung hitung di sini. Kalkulasi biaya per unit tarif fabrikasi departemental. Tarif fabrikasi, rumusnya overhead yang dianggarkan, jam mesin yang dianggarkan. Jam mesin berarti kita ngitungnya nanti ke yang MH, jam mesin. Kalau misalnya yang perakitan ke jam tenaga kerja, berarti yang DLH gitu ya perbedaannya. Oke, kita langsung masuk aja dalam perhitungannya. Di sini ada overhead yang dianggarkan. Oke, kita lihat ke tabel. Oh, ini nih yang 75.000. Sekian. Jam mesin yang dianggarkan. Kalau jam mesin ingat kita harus masuknya ke MH ini deh. Nah, ini ya. Nggak dibagi deh. 75.000 dibagi 40.000. Diperoleh hasilnya dalam dolar. Itu ada 1,875 satuannya MH. Atau jam mesin. Mesin hour gitu ya. Tapi kan kalau jam ditulisnya hour. Machine hour. Kalau misalnya nulisnya mah, tapi bacanya machine hour gitu ya. Ini MH tuh singkatannya, teman-teman. Untuk yang tarif fabrikasi, overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Nah, ini 125 dolar. 125 dolar ini diperoleh dari ini. Rakitannya. Udah deh yang udah ketemu yang itu. Nah, ini jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Oh, berarti kita nyarinya yang DLH. Yang ini berarti jangan kebalik. Udah ketemu, tinggal dibagi.
125.000 dibagi 80.000. Diperoleh hasilnya adalah 1,562 dolar dalam DLH. Direct labor hour gitu ya, DLH. Terus sekarang yang harus dicari itu apa? Yang harus dicari itu ada overhead yang dibebankan. Rumusnya adalah yang ini, yang tadi, yang MH dikali sama jam mesin aktual. Nah, dari tadi jadi baik. Jam mesin aktual. Nah, kita lihat ini yang hasil tadi yang tarif aplikasinya dikali jam mesin aktual yang mana nih? Jam mesin aktual. Nah, yang ini. Karena ini publikasi ya berarti yang ini. 40.000. Ya. Terus kita nyarinya yang ini sekarang yang perakitan, sama juga caranya. Tapi kan kalau misalnya perakitan mah yang tenaga kerja ya, ini mah yang mesin gitu. Perbedaannya hanya itu. Oke, kita langsung masukin aja yang ininya 1,562 dikali 80.000 dari mana? Kita lihat di atas. Oh, yang ini. Karena ada LH. Habis itu tinggal dikaliin. Dikali hasilnya ini 75.000, setelah dikaliin hasilnya 120. Nah, ini nih teman-teman hebatnya, bukan hebatnya ya. Kalau dianggap benar. Kalau teman-teman dianggap benar ngerjain yang tarif yang atas sama yang bawah, nanti setelah dikaliin ini hasilnya bakal sama yang anggaran ini. Nah, sama overhead yang dianggarkan. Tuh, hasilnya bakal sama. Kalau misalnya teman-teman ngitung ini benar, setelah ngitung overhead yang dianggarkan, hasilnya ininya sama, oh berarti benar, teman-teman benar ngerjain yang di atasnya. Gitu. Habis kayak gitu tinggal dijumlahin deh, 75.000 dolar ditambah dengan 125 dolar. Diperoleh hasilnya adalah 200.000 dolar. Itu ya, clear untuk yang overhead. Sekarang kita ini mencari apa nih? Apalagi? Bentar ya. Nah, ditabelin lagi. Biaya utama. Diperoleh dari mana nih biaya utama? Kita lihat soalnya. Biaya utamanya. Nah, di sini. Biaya utama 25.000. Bentar ya. Ini. Yang mobil ini. Ya pokoknya yang inilah. Masuk ke jawabannya. Biaya utama ini untuk fabrikasi 25.000, untuk perakitan 50.000. Biaya overhead-nya. Nah, perbedaannya ini harus dikali dengan 2.500 sama 3.000. Ini dari mana nih? Kita lihat soal. Nah, ini ke sini. Nah, nyilang ya teman-teman, diingetin nyilang. Kenapa nyilang? Ya udah rumusnya kayak gitu. Terus kita lihat kan jawabannya. Tinggal dikaliin. Ini tadi udah ada yang ini yang perakitan, kaliin. Ini yang satu lagi yang ini yang fabrikasi maksudnya. Ini yang perakitan. Setelah ini dikaliin, terus ditambahin sama hasil perkalian ini, diperoleh ini. Hasilnya 9.531,25 dolar. Oke, kita peroleh, kita cari lagi yang satunya lagi. Yang satunya lagi kita lihat tabelnya. Bentar. Nah, nih. Ya. Ya, pokoknya mah gitulah, nyilang lagi ya. Ini nyilang ke sini, nyilang ke sini. Nah, udah dihitung, tinggal dikaliin kayak tadi. Ininya yang tadi tarif sama yang biayanya. Ini tarif sama biayanya juga. Terus tinggal dikali, setelah itu dijumlah, hasilnya adalah segini. 190,468,7 dolar.
Oke, setelah itu tinggal kita total biaya produksi. Gimana nih caranya? Caranya untuk mencari nilai ini. Nah, ini tinggal di ini aja. Oke. Tinggal kita kalkulasiin aja, tinggal diselisihin. 25.000 dikurang ke ini. Tuh. Bukan dikurang, ditambah maksudnya. Tambah. 25.000 ditambah ini, hasilnya segini. 50.000 ditambah sama yang ini, yang tadi hasil perhitungan diprorasinya 240,468,7. Ya, berarti itu udah ketemu nih, udah ketemu yang total biaya produksi. Tinggal karena tadi kita nyarinya unit produksi, berapa sih biaya per unitnya? Nah, unit produksinya itu 1.000 sama 10.000 dari mana? Kita lihat lagi tabel di soal. Nah, ini. Nih, volume produksi untuk robotnya 1.000, untuk mobilnya 10.000. Oke, langsung aja kita tulis. Cara menghitung ini, tinggal ini aja dibagi. Nah, 34.531,25 dibagi 1.000, hasilnya adalah segini. Begitu juga kita ngelakuin hal yang sama ke yang buat rakitannya, yang ini ini tadi mobil kalau nggak salah ya. Ya, mobil. Yang ini yang robotnya, yang ini yang mobilnya. Tinggal teman-teman bagiin aja 240.468,7 dolar dibagi dengan 10.000, hasilnya ini. Udah deh ketemu biaya per unitnya. Gitu teman-teman. Soalnya sudah kita bahas bareng-bareng semuanya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau menyanggah, boleh? Gimana teman-teman? Apa dirasa cukup? Oke, kalau misalnya dirasa cukup dan teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan, semoga yang disampaikan itu dapat bermanfaat ya teman-teman. Sebelum ditutup, boleh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena akan di screenshot untuk bukti absensi teman-teman. Dan jangan lupa ini setelah ini akan ada link absen. Diisi ya teman-teman, jangan lupa bikin screenshot dulu untuk nanti mengisi. Nah, itu linknya udah masuk. Teman-teman boleh on cam terlebih dahulu ya. Siapa yang screenshot?